Perang adalah salah satu kejahatan yang paling mengerikan. Perang tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menghancurkan moral manusia. Ya, seperti kisah yang ada di film ini. Film dengan judul In Syria yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu ini akan menceritakan kisah sekelompok orang-orang yang mencoba bertahan hidup dari ganasnya perang di Syria. Orang-orang yang hidup di tengah-tengah peperangan akan sangat kesulitan menemukan apa yang ia butuhkan. Salah satunya adalah makanan dan obat-obatan. Mereka membutuhkan itu supaya bisa bertahan hidup. Tapi itu tidaklah mudah. Mereka harus melakukan itu secara diam-diam dan terburu-buru jika ingin selamat. Karena bisa-bisa ada peluru yang nyasar mengenai mereka. Kakek tua ini bernama Mustafa. Dia tinggal di semacam rusun bersama beberapa orang lainnya. Salah satunya adalah pasangan ini, Halimah dan suaminya. Halimah dan suaminya berencana akan keluar dari negara tersebut esok hari supaya hidup mereka bisa jadi lebih tenang. Jadi, suami Halimah akan mencari beberapa perlengkapan yang mereka butuhkan. Namun sayangnya saat dia berlari di tengah-tengah halaman parkir rusun, dia tertembak. Dan kala itu pembantu rumah mereka yang bernama Delani tidak sengaja menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Sontak aja dia kaget dan buru-buru memberitahukan majikannya yang bernama Yazan kalau dia baru aja melihat suami Halimah tertembak di luar. Awalnya Yazan tidak begitu yakin kalau itu adalah suami Halimah. Namun Delani terus meyakinkan kalau itu adalah dia. Yazan meminta Delani apa yang ia lihat ini tidak boleh diketahui siapa-siapa, apalagi Halimah. Untuk sementara, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Yazan mungkin bisa menahan dan merahasiakan hal tersebut. Namun Delani terlihat tidak meyakinkan. Wajahnya seakan-akan ketakutan dan terlihat tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Rumah yang mereka tempati itu adalah milik Yazan. Halimah dan satu pemuda bernama Karim awalnya orang asing yang meminta bantuan untuk tinggal bersama. Mereka harus bertahan hidup sampai mereka menemukan cara agar bisa lolos dari tempat itu. Terutama Yazan. Dia harus menjaga ketiga anaknya yang juga harus merasakan perang sejak dini. Saat itu Halimah meminta izin kalau dia ingin pergi ke lantai atas untuk mencari susu formula untuk anaknya yang masih bayi. Siapa tahu masih ada yang tertinggal bekas milik orang lain. Dia juga mengatakan pada Yazan kalau esok hari dia dan suaminya akan meninggalkan negara ini. Itu adalah hal yang bagus untuknya, tapi sayangnya Halimah belum tahu apa yang terjadi pada suaminya. Halimah juga berterima kasih pada Yazan karena sudah berbuat baik. Setiap ada suara tembakan atau suara pesawat yang mengebom, Yazan meminta mereka semua untuk pergi ke dapur sampai suasana tenang kembali. Semua orang terlihat panik, namun yang paling kelihatan panik adalah Delina. Dia masih tidak bisa menyembunyikan rahasia tentang kematian suami Halimah. Orang yang paling menyadari akan hal itu adalah Yazan dan Mustafa, ayahnya Yazan. Ya, saat ada kesempatan Mustafa mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Delina. Mengapa dia terlihat tegang seharian ini? Setelah beberapa kali diminta untuk jujur, akhirnya Delina mengatakan kalau dia melihat suami Halimah tertembak tadi pagi. Dia yakin kalau suaminya pasti sudah tewas. Apalagi ini sudah beberapa jam yang lalu kejadiannya. Mendengar informasi tersebut, Mustafa jadi ketakutan dan kepikiran. Dia merasa kalau tempat mereka ini sudah tidak aman lagi. Sampai suatu ketika, pintu rumah mereka digedor oleh 3 orang asing yang mengatakan kalau mereka adalah seorang pembawa berita. Mereka hanya ingin memastikan kalau semua baik-baik aja di sana. Tapi Yazan tidak berani membukakan pintu. Dia hanya mengatakan kalau suaminya sedang tidak ada di rumah. Jadi jika ingin masuk, mereka harus menunggu suaminya kembali dan tidak tahu kapan kembalinya. Karena suami Yazan adalah seorang volunteer yang sedang berjaga-jaga bersama beberapa teman yang lain. Beruntung, 3 orang itu akhirnya pergi. Di sela-sela itu Karim tidak sengaja melihat Halimah sedang bersedih di kamarnya. Halimah sedih karena anaknya yang masih bayi harus bertahan hidup di tengah-tengah perang. Karim kala itu mencoba menenangkannya, hingga akhirnya mereka terbawa suasana. Halimah memberikan kecupan manis pada Karim saat itu. Kejadian itu lantas membuat Karim jadi agak gimana gitu sama Halimah. Tatapan Karim pada Halimah membuat salah satu anak Yazan yang bernama Yara menyadari kalau Karim sepertinya kesem-kesem pada mamah guri tersebut. Jadinya, Yara kesal dan pergi meninggalkan meja makan. Ya, diketahui kalau Yara dan Karim menjalin hubungan atau lebih tepatnya pacaran. Ya gimana tidak, mereka satu rumah, pasti ada hal yang aneh yang sudah mereka lakukan.
Belum selesai masalah dengan Yara, tiba-tiba 3 orang asing tadi muncul kembali. Namun kali ini mereka hanya berdua. Kali ini mereka seperti memaksa ingin masuk, memeriksa kalau semua baik-baik aja. Yazan takut kalau mereka ini adalah penjara. Yazan tetap tidak memperbolehkan mereka masuk dengan alasan apapun. Dalam situasi seperti ini, banyak orang-orang yang mengaku ingin memberikan bantuan. Tapi nyatanya, mereka malah menjarah apapun yang mereka temui. Tidak hanya menjarah, bahkan mereka juga bisa aja melakukan hal-hal keji lainnya seperti mengambil kesempatan pada wanita. Sayangnya, apa yang mereka takutkan ternyata terjadi. 2 orang itu awalnya terlihat pergi, tapi ternyata salah satu dari mereka menggunakan jalan lain hingga sampai ke balkon, lalu menerobos masuk. Dan setelah masuk, mereka membukakan pintu utama. Yazan dan yang lain sudah melarikan diri ke dapur, namun kala itu Halimah melupakan anaknya. Dia ingin mengambilnya tapi sudah tidak sempat. Yazan yang panik lantas menutup pintu dapur meninggalkan Halimah di luar bersama 2 orang asing tersebut. Halimah pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. 2 penjara itu bertanya di mana yang lainnya, namun dia berusaha menutupi dan melindungi Yazan dan yang lain. Sampai pada akhirnya 2 orang itu kesal dan mencoba memporak-porandakan Halimah. Mereka memaksa Halimah untuk melayani mereka. Tidak ada yang bisa ia perbuat selain menuruti kemauan bejat itu. Salah satu di antara mereka juga menemukan bayi Halimah. Halimah mencoba berontak karena katanya mereka ingin menjual anaknya. Beruntung ketika Halimah berontak, mereka menyudahi perbuatan keji tersebut. Namun konsekuensinya, Halimah mendapatkan tamparan yang cukup keras dari mereka. Usai melakukan itu, mereka akhirnya pergi. Yazan dan yang lain keluar lalu mencoba menenangkan Halimah. Halimah masih terlihat syok dan trauma. Sementara Delina meminta Yazan untuk memberitahukan kebenaran yang terjadi pada Halimah atas suaminya. Yazan takut tapi memang sepertinya dia harus jujur pada Halimah. Saat Halimah di kamar mandi, Yazan mendatanginya sambil mengatakan apa yang terjadi pada suaminya. Ya, suaminya telah tertembak tadi pagi di halaman parkir. Halimah tentu saja terkejut, geram sekaligus marah. Mengapa Yazan baru mengatakan hal ini? Kejadiannya sudah tadi pagi dan ini sudah malam. Bisa aja kala itu Halimah menolong suaminya. Yazan mendapat info dari Delina kalau mungkin suami Halimah saat itu mungkin langsung tewas di tempat. Namun Halimah tidak yakin dan nekat ingin membawa masuk tubuh suaminya. Tentu saja itu adalah tindakan yang berbahaya. Namun Halimah tetap nekat. Tapi dia tidak sendirian. Karim dan Yara ikut membantu. Karim meminta Halimah dan Yara untuk berjaga-jaga di sana, sementara dia akan melihat kondisi suaminya. Dan benar saja, ternyata suami Halimah masih hidup, namun dalam keadaan yang kehilangan banyak darah. Mereka harus buru-buru mengambil tubuh suaminya sebelum penembak jitu mulai beraksi. Halimah bersyukur suaminya masih hidup. Dia berharap masih ada keajaiban untuknya. Yazan langsung meminta Yara untuk menghubungi ayahnya dan meminta dikirimkan bantuan. Beberapa jam kemudian bantuan telah datang, namun suami Yazan tidak terlihat. Pria yang bernama Gasan mengatakan kalau info terakhir suami Yazan sedang mencari bantuan lain. Tapi sampai saat ini mereka belum juga melihatnya. Gasan dan anggota membawa suami Halimah untuk diobati. Dia juga meminta Yazan untuk segera meninggalkan tempat ini. Di sini sudah terlalu berbahaya. Tapi Yazan menolak. Dia tetap ingin di sana sampai suaminya kembali. Yazan terus berdoa dan berharap suaminya masih hidup. Sampai suatu ketika HP-nya berdering dan itu adalah suaminya. Dia ternyata masih hidup, namun sayang sambungan mereka terputus. Yazan berharap suaminya masih bisa bertahan dan pulang. Dia juga berharap perang ini segera berakhir. Itulah tadi alur cerita film In Syria. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.